Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Ainun Jaria dan teman-teman saya Ririn Febriani Val dan Nur Rahmah. Kami dari kelas pendidikan biologi ICP. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai implantasi, embryonic membran, dan plasentasi. Implantasi. Pada manusia, implantasi itu adalah tahap reproduksi manusia di mana embrio menuju ke dinding uterus. Pada tahap perkembangan prenatal ini tentunya konseptus tersebut disebut dengan blastosis. Saat tahap tersebut berhasil, perempuan mengalami kehamilan dan embrio akan menerima oksigen dan nutrien dari ibunya untuk bertumbuh. Berikut adalah gambar dari proses implantasi di mana embrio menempel pada dinding rahim. Proses implantasi atau biasanya disebut dengan hatching atau nidasi. Berikut adalah tahap dari berkembangnya suatu embrio. Terlihat pada gambar terdapat ovari, fimra, unfertilized eggs. Terjadi suatu pembuahan. Nah, di tahap yang kedua, di sini akan menuju ke uterus. Nah, di tahap yang kedua ini disebut dengan tuba fallopi, merupakan suatu saluran yang akan menuju ke uterus. Nah, di sini ada tahap keempat pada sel. Nah, di sini terjadi pembelahan dari 2 sel menjadi 4 menjadi 8. Nah, selanjutnya akan menuju ke uterus. Nah, terdapat pada gambar yaitu blastosis. Nah, akan menempel pada endometrium atau dinding rahim. Nah, disinilah terjadi implantasi. Pada gambar ini hampir sama dengan penjelasan saya terkait proses implantasi, akan tetapi ini pada gambar yang di slide ini mencantumkan tentang waktu yang diperlukan pada proses menempelnya ovari ke dinding rahim. Jadi ovari fertilisasi terjadi duplikasi DNA dan memerlukan waktu 30 jam, 3 hari, 4 hari sampai 4 sampai 5 hari, dan adapun 5 sampai 6 hari untuk sampai ke dinding rahim. Kita lihat pada tabel berikut ini lamanya waktu atau hari berbagai kejadian perkembangan setelah ovulasi. Nah, di sini ada beberapa spesies dengan jenis implantasi yang berbeda. Ada implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Nah, kita lihat di spesies yang pertama dengan implantasi invasif yaitu tikus. Embrio masuk ke uterus 3 hari, blastosis 4,5 hari, implantasi 4,5 hari sampai 5,5 hari. Nah, terjadilah kehamilan pada tikus pada hari ke-21 sampai ke-22. Nah, selanjutnya mencit 3 hari, embrio masuk ke uterus memerlukan waktu 3 hari, blastosis 3 hari. Pada saat itu juga terjadi blastosis. Nah, implantasi terjadi selama 4,5 hari dan kehamilan pada mencit ini hari ke-19 sampai ke-20. Nah, manusia embrio masuk ke uterus itu memerlukan waktu 3,5 hari. Nah, terjadi blastosis 4,5 hari dan implantasi 7 sampai 9 hari. Nah, proses kehamilan akan terjadi 270 hari sampai 290. Jadi selama 9 bulan. Nah, implantasi non-invasif seperti babi, sapi, dan kuda. Nah, ketiga hewan ini kita akan lihat perbedaan lama waktu yang dibutuhkan akan berbagai kejadian perkembangan setelah ovulasinya. Nah, babi embrio masuk ke uterus itu memerlukan waktu 2 hari, blastosis 5 sampai 6 hari. Nah, terjadi implantasi pada hari ke-18. Nah,
hamil atau kebuntingan 112 sampai 115. Nah, kalau sapi, embrio masuk ke uterus itu 3 sampai setengah hari, blastosis 7 sampai 8 hari, implantasi terjadi pada hari ke-30 sampai 45. Nah, hamil pada sapi itu pada hari ke-277 sampai 290. Nah, kalau kuda, embrio masuk ke uterus itu 5 sampai 6 hari. Nah, terjadi blastosis ini pada hari ke-6 dan implantasi pada hari ke-30 sampai 40. Nah, kebuntingan pada kuda itu pada hari ke-330 sampai 345. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi pada tabel bahwa jenis implantasi. Nah, kalau berdasarkan proses perlekatan antara tropoblas dan sel epitel endometrium induk terbagi menjadi dua, yaitu implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Kita akan bahas secara lebih rinci mengenai jenis implantasi invasif atau proses perlekatan. Nah, implantasi invasif itu blastosis segera melakukan perlekatan dengan dinding endometrium atau dinding rahim. Nah, pada manusia, anjing, kucing, mamalia, rodentia. Nah, ini terjadi pada manusia, anjing, kucing, mamalia, dan rodentia. Nah, terjadi proses reaksi desidualisasi. Nah, terjadilah perlekatan tropoblas, sintiotrophoblas, dan sitotrophoblas. Jenis implantasi invasif ini, jaringan uterus dan jaringan sekitar tropoblas embrio mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolit sebagai sumber energi atau sumber nutrisi. Selanjutnya, jenis implantasi non-invasif. Jadi, blastosis setelah mengalami hatching terlebih dulu melanjutkan invasinya untuk kemudian melekat pada dinding rahim atau dinding endometrium induk. Nah, ini terjadi pada babi, kuda, ruminansia. Nah, prosesnya itu ada hatching, sekresi nutrisi oleh kelenjar uterus atau susu uterus, dan perlekatan pada dinding endometrium dengan waktu yang relatif lebih lambat. Jadi implantasi non-invasif ini perlekatannya lebih ekstensif dengan permukaan uterus selama proses implantasi. Adapun jenis implantasi berdasarkan atas kedalaman proses implantasi itu terbagi menjadi 3, yaitu implantasi superficial atau sentral, implantasi ekstrinsik, dan implantasi interstisial atau profundal. Jenis implantasi superficial atau sentral. Jadi itu perlekatan pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi penetrasi ataupun erosi ke epitel endometrium. Jadi contohnya itu kuda, babi, sapi, domba, dan kambing. Nah, ini termasuk non-invasif implantasi atau implantasi non-invasif. Bisa dilihat dari gambar yang ada di PPT. Ini merupakan contoh dari implantasi superficial. Ini adalah endometrium dan ini lumen uteri. Selanjutnya yaitu implantasi ekstrinsik. Jadi kerusakan dari endometrium hanya sebagian dan embrio masih berhubungan dengan lumen uterus. Contohnya seperti hewan monyet, anjing, kucing, dan tikus. Nah, ini juga termasuk dalam implantasi invasif. Nah, berikut gambar dari implantasi ekstrinsik sangat berbeda dengan implantasi superficial. Ini berada melekat pada endometrium. Nah, ini ada lumen uterinya. Yang tadi itu superficial berada di ujung endometrium dan lumen uteri intinya berada di bagian tengah. Kalau ekstrinsik itu lebih ke dalam endometrium.
Selanjutnya, implantasi interstisial atau profundal. Jadi stroma endometrium rusak karena invasi dari embrio. Embrio itu masuk ke dalam stroma dan tertutup sama sekali dari lumen uterus. Contohnya seperti manusia, simpanse, dan marmot. Nah, ini termasuk implantasi invasif. Nah, terlihat pada gambar, ini merupakan implantasi interstisial atau profundal. Nah, kita lihat pada slide berikut terkait overview pembelahan sel masa embrionik. Nah, ada cleavage cells ini terbagi menjadi dua menuju ke tropoblast, menuju ke sitotropoblast, sintotropoblas. Nah, selanjutnya yaitu inner cell mass. Nah, inner cell mass ini terbagi menjadi dua, yaitu epiblast dan hipoblast. Nah, hipoblast ini ada Yolk-Sac endoderm dan epiblast ini amniotic ectoderm, extraembryonic mesoderm, dan aortoendoderm. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai selaput ekstraembrionik. Selaput ekstraembrionik. Jadi beberapa selaput yang terbentuk pada masa perkembangan embrional yang berasal dari tubuh embrio, namun terletak di luar tubuh embrio dan tidak menjadi bagian tubuh embrio. Nah, fungsinya itu seperti media perantara zat, perlindungan bagi embrio. Reptil dan unggas tentunya berada di dalam samping kerabang telur di sebelah luarnya. Kalau mamalia, selaput embryonik fetus bersama endometrium induk atau disebut dengan sistem plasenta. Selanjutnya ada 4 macam selaput ekstraembrionik. Yang pertama yaitu kantung konin telur, amnion, chorion, allantois. Amnion dan chorion itu ectoderm tambah mesoderm atau somatis somatopleura. Nah, selanjutnya kantung kuning telur dan allantois. Jadi endoderm plus mesoderm splanchnis disebut dengan splanchnopleura. Kantung kuning telur, selaput yang menyelubungi kuning telur. Jadi berkembang baik pada unggas tetapi relatif tidak pada mamalia. Nah, kalau unggas seperti ayam, bebek, itik, burung. Nah, tentunya ini dipenuhi oleh pembuluh darah vitelin yang berkembang dari mesoderm splanchnis. Nah, fungsinya itu penyerapan kuning telur. Selanjutnya, kantung kuning telur pada unggas. Kuning telurnya merupakan kantung kuning telur setelah 6 hari inkubasi. Kantung kuning telur mengecil dan tertarik ke rongga perut pada hari ke-19 inkubasi. Sisa kuning telur terserap seluruhnya pada 6 hari setelah menetas. Kemudian kantung kuning telur mamalia hematoposis dan pada beberapa spesies sebagai sumber bakal sel gamet primordial. Selanjutnya ada amnion. Amnion merupakan selaput yang menyelubungi embrio. Embrio di dalam rongga amnion yang berisi cairan amnion. Kemudian hewan amniota seperti reptil, unggas, dan mamalia. Dan juga hewan anamniota seperti ikan dan amfibi. Berikut tampilan gambar dari amnion. Kantung amnion ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mencegah embrio kering. Yang kedua, mencegah perlekatan embrio pada selaput ekstraembrionik. Yang ketiga, peredam goncangan. Dan yang terakhir, menyerap albumin pada ayam. Cairan amnion bertambah sesuai umur kebuntingan, kecuali saat bunting tua, dan membantu melebarkan leher rahim dan melumasi jalan lahir. Kemudian ada kelainan berupa hidropamnion atau oligoamnion. Amnion sapi yang berkisar 3-7 bulan disebut amniotic plaque.
Selanjutnya jumlah cairan 40-150 cc pada babi, 400-1200 cc pada kambing, 8-30 cc pada anjing, dan 1000 cc pada manusia. Amnion pada unggas berasal dari pelipatan somatopleura. Somatopleura dalam adalah amnion, kemudian somatopleura luar adalah chorion. Cairan amnion yaitu ginjal fetus, kelenjar mulut, dan alat pernafasan. Adapun fungsi cairan yaitu untuk mengambang, melindungi, serta memungkinkan pergerakan. Amnion pada mamalia. Mamalia non-invasif berasal dari pelipatan somatopleura, sedangkan mamalia invasif, khususnya mamalia dan rodensia, terjadi akibat peronggangan dari inner muscle pada saat proses gastrulasi. Selanjutnya ada chorion. Chorion merupakan selaput ekstraembrionik paling luar yang berfungsi membawa bahan-bahan berupa gas masuk ke peredaran darah fetus dan mencegah masuknya bakteri. Chorion pada unggas menempel pada selaput kerabang telur 7-8 hari inkubasi, yaitu chorion ditambah allantois menghasilkan pertukaran gas dan air. Selanjutnya chorion pada mamalia berhubungan dengan endometrium membentuk plasenta dan memiliki fili-fili yang kaya akan pembuluh darah dan menghasilkan pertukaran darah dengan induk. Berikut adalah tampilan gambar dari organ formation from primary germ layers. Selanjutnya ada allantois, yang merupakan evaginasi ventromedian usus belakang, berdinding 2 lapis, yakni endoderm usus dan mesoderm splanchnis yang kaya akan pembuluh darah. Kemudian reptil dan burung selaput chorioallantois, dinding dalam kulit telur, yaitu kapiler darah berlangsung hubungan dengan udara luar. Allantois berupa hewan besar, terbentuk dari hari ke-24 sampai 28. Apeks menyempit dan miskin pembuluh darah, dan ujung chorioallantois nekrotis. Chorioallantois menghasilkan bintik atau garis berwarna putih dan endapan kalsium. Adapun fungsi dari allantois yaitu pertama, kantung urin ekstraembrional atau cairan urin asam urat. Yang kedua, paru-paru ekstraembrional. Bagian luar dinding allantois ada area vaskulosa. Yang ketiga, mencerna albumin pada reptilia, burung, dan mamalia bertelur. Dan yang terakhir, bagian plasenta fetus. Allantois dapat menghubungkan allantois dan usus belakang menghasilkan tangkai allantois. Kemudian tangkai allantois ditambah dengan tangkai kuning telur menghasilkan tangkai perut. Daerah di sekitar tangkai perut menghasilkan banyak pembuluh darah yang masuk dan keluar tubuh fetus atau cincin pusat. Kemudian amnion ditambah dengan tangkai kuning telur dan allantois akan menghasilkan tali pusar. Berikut adalah tampilan gambar dari extraembryonic membran. Selanjutnya ada plasentasi atau plasenta. Plasenta suatu daerah yang merupakan kesatuan struktur antara selaput ekstraembrionik yaitu fetus dengan endometrium induk yang merupakan tempat pertukaran gas dan nutrisi antara induk dan fetus. Berikut adalah tampilan gambar dari plasenta. Adapun fungsi plasenta yang pertama yaitu pertukaran nutrisi, gas,
hormon, dan lain-lain. Yang kedua sebagai kelenjar endokrin. Yang ketiga barrier atau mencegah bercampurnya darah induk dan fetus dan mencegah bakteri patogen pada darah induk masuk ke peredaran darah fetus. Dan yang terakhir adalah immune protection. Fungsi plasenta pertama yaitu pertukar nutrisi, gas, hormon, serta barrier. Receives nutrients, oxygen, antibodies, and hormones from the mother and passes out waste. From a barrier, the placental barrier, which filter out some substance which could harm the fetus. Many substances are not filtered out, like alcohol and other social drugs. Many prescription drugs, such as thalidomide, and some virus, such as human cytomegalovirus, birth defects possible. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kelenjar endokrin. There is HCG or human chorionic gonadotropin. It maintains ovary in corpus luteum. Then progesterone maintains pregnancy, especially after first trimester. And somatomotropin, placental lactogen, encourages maternal blood glucose and lipids. And then there is estrogen, relaxin, and the last is prostaglandins. Fungsi yang ketiga yaitu immune protection. Fetus is an allograft. Fetus will be rejected if exposed to maternal immune system. Mother recognizes foreign placenta but does not reject, and placental cell immunoprotected. Selanjutnya itu proses terbentuknya plasenta. Jadi plasenta ini itu terbentuk setelah terjadinya proses implantasi embrio pada endometrium induk. Adapun tahapannya itu dimulai dari implantasi, kemudian multiplikasi daerah implantasi, reaksi stroma, peluruhan epitel, pembentukan plasenta maternal atau histotrof, selanjutnya vaskularisasi, setelah itu pembentukan fetal placenta atau hemotrof, dan selanjutnya itu terbentuk 3 lapis trofoblast, dan terakhir yaitu endotel atau memisahkan darah induk dan anak. Kemudian nutrisi plasenta yang terdiri dari uterine milk yang terbentuk dari sekresi uterus, kemudian ada histotrof yang berasal dari peluruhan sel-sel epitel stroma atau kelenjar di sekitar tempat implantasi, dan ada hemotrof yang berasal dari pembuluh darah induk. Selanjutnya tipe plasenta. Berdasarkan daerah perlekatan dengan endometrium, plasenta dibedakan menjadi diffusa, cotyledonaria, zonaria, dan discoidal. Tipe yang pertama yaitu plasenta diffusa. Ini terdapat pada kuda dan babi. Filikorion halus menyebar merata, perlekatan dengan endometrium di seluruh korion. Nah, inilah contoh gambar dari plasenta diffusa. Selanjutnya yaitu plasenta cotyledonaria. Plasenta ini terdapat pada ruminansia. Filikorionnya berkelompok atau kotiledon. Kotiledon akan berlekatan dengan karunkula endometrium atau plasentom. Nah, inilah gambar dari plasenta cotyledonaria. Kemudian plasenta zonaria yang terdapat pada karnivora. Pengelompokan filikorionnya itu terdapat pada sepertiga tengah korion seperti pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Ini adalah gambar dari plasenta zonaria. Kemudian ada plasenta discoidal
yang terdapat pada manusia dan rodensia. Fili korionnya membentuk cakram di mana perlekatan korion dengan endometriumnya pada daerah ini. Ini adalah contoh gambar dari plasenta diskoidal. Selanjutnya yaitu komponen plasenta yang terdapat 3 komponen dari fetus dan 3 komponen dari induk. 3 komponen dari fetus yang pertama yaitu endotel pembuluh darah korion atau koriolantois, yang kedua jaringan ikat di korion, dan yang ketiga epitel dari korion atau derivat tropoblas. Kemudian 3 komponen dari induk, yang pertama itu epitel endometrium, kedua jaringan ikat endometrium, dan yang ketiga endotel pembuluh darah endometrium. Berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis, plasenta dibedakan menjadi epiteliokorial, sindesmokorial, endotelikorial, dan hemokorial. Yang pertama, epiteliokorial, di mana epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh. Tipe plasenta ini terdapat pada babi dan kuda. Yang kedua yaitu sindesmokorial, di mana sebagian epitel endometriumnya meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Tipe plasenta ini itu terdapat pada ruminansia. Yang ketiga adalah endoteliokorial, di mana endotel pada endometrium induk langsung berhubungan dengan korion. Tipe plasenta ini itu terdapat pada karnivora. Tipe yang keempat yaitu hemokorial, di mana darah induk langsung berhubungan dengan korion. Tipe plasenta ini terdapat pada manusia dan rodensia. Selanjutnya, tipe plasenta berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus, yang dibedakan menjadi adesiduata yaitu endometrium tetap utuh atau epiteliokorial. Yang kedua, semidesduata yaitu endometrium luruh sebagian atau sindesmokorial. Yang terakhir yaitu desiduata yaitu endometrium luruh sempurna atau endoteliokorial dan hemokorial. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.